ini barang. Kalau misalnya bahannya juga adem banget saya. Bahannya adem banget, untuk warnanya juga ready. Langsung juga ini netral banget. Untuk warnanya netral banget yang di etalase 1. Cocok banget buat kakak-kakak yang ya langsung digerjepin di checkout sayangku. Jangan sampai kehabisan sayang. Mumpung yang mau di etalase 1 langsung di checkout di Pema. Untuk stoknya ini nggak banyak. Sampai dengan saat ini kesimpulannya dari Menkominfo Budi Ari menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang dilanggar untuk dalam hal berjualan di TikTok. Tapi memang kita tidak dapat memungkiri fakta, ini juga mempengaruhi omset dan sistem atau ekosistem pembelian, jual beli barang yang ada di secara konvensional dan juga secara online. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita akan mengajak para pemirsa dan juga para followers di TikTok dan Instagram untuk membahas. Mungkin ada yang pernah berjualan atau mungkin sebagai pelaku atau sebagai pembeli pun nggak apa-apa untuk bisa menyampaikan komentarnya. Ada siapa nih Jess kalau di Instagram? Kalau siang ini kita sudah bergabung dengan Mbak Nurul. Selamat siang Mbak Nurul. Lanjutkan pembangunan di desa kita ini, Jess. Halo, selamat siang Mbak Nurul. Iya, Non. Iya, Mbak Nurul sudah mendengar suara kami kan? Sudah tergabung sama kami? Sudah. Oke. Mbak Nurul. Iya, Mbak Nurul mau tanya, Mbak Nurul ini sebenarnya sering belanja di Tanah Abang atau sejenisnya atau pedagang atau apa nih? Boleh diceritakan nggak kami? Aku pedagang Tanah Abang, Mas. Tanah Abang Blok A, lantai 3. Oh, pedagang. Masih berdagang sampai sekarang dan dagang apa? Iya. Dagang sepatu di lantai 3 Blok A. Gimana sekarang kondisinya Mbak Nurul? Karena kalau kita melihat kabar terbaru ini dalam akhir-akhir ini ya, banyak yang mengeluhkan sepinya Tanah Abang. Kalau Mbak Nurul sendiri sebagai pedagang melihatnya seperti apa, Mbak? Yang di berita-berita sih memang benar, Mbak. Sudah 3 bulan terakhir ini emang melonjak banget omset. Omsetnya bisa turun sampai berapa persen memang, Mbak? 50% mungkin, Mbak. Ini 50% dalam 3 bulan terakhir berarti? Iya, 3 bulan terakhir ini yang paling parah. Oh, 3 bulan ini paling parah. Tapi Mbak, misalnya disederhanakan lagi, sehari misalnya biasanya dapat berapa, terus sekarang 3 bulan terakhir ini sehari dapatnya berapa, Mbak? Sehari biasanya sesepi-sepinya omset itu 5 juta. Semenjak 3 bulan terakhir ini 2 juta aja udah alhamdulillah, Mas. Oke, turunnya juga lumayan jauh gitu ya. Nah, kalau Mbak lihat memang semuanya itu karena faktor sudah ada online atau mungkin ada faktor-faktor lainnya juga Mbak yang bikin omsetnya jadi turun, Mbak? Kayaknya sih memang faktor online ya. Tapi Mbak Nurul sudah berjualan lewat online juga kah? Sudah mencoba, tapi ya hasilnya ya tiap hari kadang rame, kadang sepi. Oke, nah berjualan secara online-nya itu di sebuah platform jualan atau di sosial media yang punya fasilitas untuk bisa jualan? Platform, Mas. Oke, di platform. Di sosial media tidak? Sosial media atau di e-commerce kah, Mbak? Oh enggak, e-commerce saja. Oh, belum mencoba untuk di sosial media untuk berjualannya? Udah coba sosial media tapi kayaknya nggak naik. Lebih naik di e-commerce memang. Oke, berarti semuanya udah coba ya, konvensional udah, e-commerce udah, sosial medianya juga sudah gitu ya. Nah, ini hanya Mbak Nurul saja yang merasakan atau di tenan-tenan di sebelah-sebelah Mbak Nurul juga merasakan hal yang sama juga? Ada penurunan omset juga? Hampir setiap lantai, dari lantai bawah sampai atas kayaknya nggak ada semua. Oh, Mbak Nurul, tapi kita pengen tahu deh, ini kan pernah mencoba untuk live kah di sosial media untuk berjualan? Mencoba untuk menjual dengan live. Oh, oke. Nah, kabarnya kan akhir-akhir ini banyak yang mengeluhkan juga nih, Mbak. Kalau live-nya ini masih kalah dengan artis dan juga influencer yang memberikan banyak tawaran dan juga harganya jauh lebih murah karena yang diberikan itu justru barang-barang impor yang ya dalam banyak
posisinya untuk kuantitasnya dan juga kualitasnya ya kita kurang tahu ya kalau untuk kualitas, tapi kuantitasnya dalam jumlah besar harganya juga lebih murah. Benarkah Mbak sebagai pedagang merasakan iya nih kami kalah dengan influencer dan juga artis? Ya betul banget lah ya kan, kalau artis kan followersnya udah banyak lah ya. Kalau kita pedagang kecil ya paling followersnya 1.000, paling yang nonton 3 orang. Jadi ngaruh banget tuh memang. Mbak, kemarin sempat waktu ada informasi kedatangan Menteri Perdagangan ke sana, sempat lihat langsung momennya atau sempat menyuarakan harapannya mungkin ke Pak Mendak atau tim yang datang ke sana? Tim yang datang itu dia kayaknya ke lantai bawah sama lantai 6 deh, dia nggak ke lantai 3. Walaupun ininya adalah di lantai 3. Oh, jadi belum sempat menyampaikan keinginan supaya diregulasi ya, sehingga Tanah Abang bisa pedagangnya kembali ramai begitu. Mbak, tapi kami ingin tahu kalau dari sisi pedagang, apakah melihat memang karena di social commerce ini lebih banyak barang imporkah yang masuk dan ini yang menggerus omset meski dan lewat online ini untuk para pedagang di Tanah Abang, UMKM Indonesia begitu, Mbak? Benar sih Mbak, jujurnya aku ini kan jualnya sepatu. Sepatu saya ini impor, cuman kalau kita samain dengan e-commerce kan nggak mungkin ya. Kalau di toko kan saya sewa toko, bayar servis charge, harus gaji karyawan. Jadi sedangkan di e-commerce saya jual 200, di e-commerce cuma 100.000. Jadi memang. Oke, dengan mungkin barang yang dijual hampir-hampir sama atau mungkin bahkan sama tapi harganya bisa sejauh itu ya. Oke, terakhir sekali Mbak Nurul, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin pemerintah untuk bisa sama-sama lah menciptakan game atau ekosistem perdagangan yang lebih fair gitu untuk pedagang di Tanah Abang dan juga secara online, apa kira-kira? Ya, saya sih berharap mudah-mudahan e-commerce itu sih boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa harganya disesuaikan dengan pasar-pasar yang kayak di Tanah Abang, yang offline aja lah. Jadi masyarakat bisa belanja lagi ke Tanah Abang. Kan kasihan yang warga-warga di daerah. Biasanya orang daerah banyak ke Tanah Abang, sekarang mereka lebih milih online dengan harga murah. Saya sih minta itu aja, mudah-mudahan pemerintah bisa melihatlah rakyat-rakyat yang kecil yang di pasar gitu. Oke. Tentunya kita berharap ya pemerintah bisa meregulasi terutama untuk gempur-gempuran barang impor ini yang jauh ternyata harganya untuk social commerce ini lebih murah dibandingkan yang di dalam negeri sendiri. Begitu. Baik, terima kasih ya Mbak Nurul sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Iya, semoga ini aspirasi dari Mbak Nurul dan pedagang-pedagang lainnya juga bisa segera diakomodasi. Tapi kita akan bacakan dulu nih komen-komen dari pertama. Ini dari @Reki Rohandi. Nggak cuma di Jakarta atau di Tanah Abang, di Lampung juga pada banyak ruko yang ditutup Kak, sepi pembeli katanya. Ada juga dari Benny Arif, untuk influencer atau artis yang ikut jualan di TikTok yang jelas menang lah, baik dari segi modal atau ketenarannya. Kata di TikTok kayak gitu. Di Instagram ada nggak? Kalau di Instagram ada dari Razi Aga, ini menyampaikan semoga Tanah Abang bisa kembali ramai. Ya, karena kalau misalnya kita melihat Tanah Abang itu sebagai salah satu pasar yang besar di Asia Tenggara gitu. Kalau kita lihat ini sepi, bagaimana dengan pasar-pasar lainnya bisa menjadi parameter begitu. Oke, nah kita akan lihat nanti langkah-langkah strateginya seperti apa. Apakah kemudian regulasinya benar-benar bisa dilakukan secara adil untuk bisa menciptakan ekosistem perdagangan yang jauh lebih fair, lebih adil untuk pelaku perdagangan di konvensional dan juga online. We'll see, semoga ini bisa memenuhi ekspektasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.